Hello everyone, welcome back to channel Garuda Skrimo. I am Josie Lawan here. Hari ini kita akan membahas satu pembicaraan yang akan saya sejudul, ya. 2 menit yang mengubah segalanya. Australia melawan Indonesia, Sydney Football Stadium, tanggal 20 Maret 2025. Satu kekalahan yang sangat menyesakkan, ya, 5-1 dari Australia. Dan saking penasaran saya tadi malam, karena saya sepanjang pertandingan saya melakukan, not sepanjang tapi hampir sepanjang pre-match, turun minum half time dan full time, saya melaporkan untuk Instagram live Garuda Australia. Nah, tadi malam saya saking penasaran, saya menyempatkan kembali menonton rekaman pertandingan di channel YouTube-nya AFC Asian Cup, dan hal ini membuat saya terenyuh, ya, dan tersadar, ya, bahwa timnas Indonesia itu sebenarnya sangat dahsyat, ya. Menurut saya sangat luar biasa permainannya di 18 menit pertama. Jadi supporter pun mendukung dengan crazy-nya, dengan gila, benar-benar itu seperti GBK rasanya, ya, kandang seperti kandang Garuda. Setiap kali Indonesia menyerang, suara penonton itu benar-benar wah menggemuruh gitu loh, untuk bisa mendukung Indonesia. Penalti gagal menit ke-8. Keadaan sedikit berubah, tapi tetap kita optimis, ya, karena kita pikir masih 0-0. Pendukung optimis, saya lihat pemain juga cukup optimis. Penalti menit ke-18, Martin Boyle. Karena saya boleh bilang kesalahan atau kebodohan Nathan Chuawan, dimana harusnya dia sadar bahwa ini sudah zaman VAR, ya. Pelanggaran seperti itu tuh nggak akan lepas, nggak akan lari dari pengamatan video VAR. Itu yang mesti dipelajari oleh Nathan Chuawan. Dan saya melihat gol pertama membuat keadaan sedikit menurun. Gol kedua membuat seakan-akan pemain dan juga supporter seperti nggak punya kekuatan buat teriak. Gol ketiga di menit ke-30 atau 33 itu, Jackson Irvine, itu betul-betul membuat supporter Indonesia diam seketika di situ. Ya, sampai halftime turun minum, supporter Indonesia juga terasa berat sekali. Cuma di tengah-tengah halftime kita semua melakukan konsolidasi, ya, terutama yang ada di sisi selatan, ya, bersama teman-teman dari La Grande, Garuda Australia, dan beberapa teman supporter lainnya, kelompok supporter lainnya, mengkoordinir, berkonsolidasi dan berusaha membangkitkan semangat lagi, sehingga babak kedua sudah terdengar nyanyian walaupun tidak sekencang 20 menit pertama, ya. Jadi yang saya lihat 2 menit mengubah segalanya itu adalah ketika gol pertama dan gol kedua mengubah keadaan. Pertama, melemahkan mental pemain dan juga melemahkan harapan supporter. Itu sudah pasti, kerasa banget kekuatan itu langsung ciut, hilang. Bukannya tidak mau mendukung, keinginan tetap mendukung, tapi seperti nggak ada kekuatan, seperti kita habis dibantai rasanya. Dan perasaan itu baru bisa hidup lagi ketika oleh Romini mencetak gol, ya, di menit 70-an, saya lupa 79 kalau nggak salah, ya. Dan itu membuat penonton itu merayakan gol itu seperti itu adalah gol kemenangan kita, ya. Saking semangatnya, saking bangkitnya semangat para penonton, dan penonton terus berusaha untuk memompa semangat sampai terjadi gol kelima. Dan disitulah ada sekelompok oknum yang mulai berteriak Sintayong, ya. Saya lihat karena saya tahu kelompok oknum itu tidak jauh berada di belakang saya saat saya bersiap-siap untuk live full time, ya. Dan kita semua, saya masih ingat di situ ada beberapa teman dari Garuda Australia, kemudian ada Ganindra Bimo, yang kita balik dan kita berusaha menenangkan, meminta supaya penonton jangan berteriak Sintayong. Tapi hal itu sudah sempat terdengar di TV karena begitu banyaknya penonton yang tertrigger oleh sekelompok oknum ini, ya. Jadi 2 menit di 18 sampai 20 itu merubah segalanya. Saya melihat permainan Indonesia dahsyat, permainannya dari kaki ke kaki, bola lepas, jarang salah passing, bukan tidak ada tapi jarang salah passing. Hanya saja gol-gol itu membuat semuanya berantakan, ya. Permainan Indonesia bisa dibilang malam itu sebenarnya cukup cantik, tapi kelengahan, 5 kali lengah, ya, 2 corner, 1 kesalahan di kotak penalti, dan 1 umpan terobosan, ya,
melewati pemain yang gol kedua dicetak oleh Nishan Filipula itu menghancurkan segalanya malam itu ya. Semua rasanya hancur, supporter juga merasa sakit, kehilangan kekuatan untuk berteriak 90 menit walaupun tetap berusaha, tapi teriakannya tidak sekencang di awal. Itulah akibat dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Harusnya memang juga kita terus berteriak, tapi memang kita udah nggak punya kekuatan lagi saat itu gitu loh. Terasa sakit menohok. Jadi saya pikir untuk melawan Bahrain, saya berharap bahwa teman-teman supporter tetap akan berteriak 90 menit sebisa mungkin ya. Saya tahu tidak gampang juga, capek, suara juga bisa habis, tapi saya percaya dengan magis GBK ya, ruh persatuan dan kesatuan itu akan membantu untuk kita bisa mendukung tim nasional, apalagi jika tim nasional bisa menang. Gemuruh GBK itu nggak usah ditanya ya. Jadi terima kasih buat video sore ini. Saya hanya ingin sharing karena tadi malam saya menonton betapa gilanya permainan Indonesia, betapa hebatnya permainan Indonesia, tapi kita harus kalah 5-1. So, kita semua berharap melawan Bahrain di GBK 3 hari lagi ya, 2 hari lagi ini 2 hari Minggu, 2 hari lagi tanggal 25 Indonesia bisa memenangkan pertandingan itu, apapun lah skornya nggak peduli, tapi Indonesia bisa menang. Thank you so much for watching my video. Beri komen kalian, setuju nggak setuju, koreksi berikan di komen, tapi jangan lupa subscribe channel saya, like videonya, share ke teman-teman. Thank you so much.